Siang Pak Sekdis, pertemuan Pak Sekdis dengan masyarakat petani di Desa Galumpang ini apa Pak yang bisa ditawarkan kepada mereka dalam rangka pemulihan ekonomi pasca bencana? Jadi begini, mengingat Desa Galumpang ini habis terkena bencana banjir sehingga lahan persawahannya mereka ini terdampak. Jadi kita gara-gara bencana banjir sehingga irigasinya hancur, rusak berat irigasi, sama bendungan juga rusak berat, sehingga persawahan sini otomatis tidak bisa diairi. Jadi kami mengambil langkah bagaimana caranya agar lahan ini tetap produktif. Walaupun irigasi persawahan ini tidak bisa diairi lagi oleh irigasi, kami mencoba menawarkan solusi lain. Contohnya yang kami coba tawarkan inilah bagaimana lahan persawahan ini kita alih fungsikan. Dari biasanya menanam padi, kita alih fungsikan dia menanam jagung. Sehingga dalam jangka waktu beberapa saat ke depan, pada saat irigasi dan bendungan sementara diperbaiki, produksi di lahan sawah ini tetap terjalin. Artinya, walaupun mereka bukan menanam padi lagi, tetapi dengan adanya tanaman jagung, itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar desa yang berdampak adalah Desa Galumpang, Dongingis, dan Bajugan. Demikian. Pak Sekdis, kita tahu pasca bencana ini masyarakat tentu daya beli atau keuangan yang dimiliki sangat tipis, apalagi untuk memulai usaha baru. Apa saja yang bisa diberikan bantuan kepada mereka agar mereka bisa cocok tanam dengan merubah komoditi dari padi ke jagung, Pak? Jadi dengan adanya bencana ini otomatis ekonomi di desa ini pasti sudah hancur. Mereka untuk saat ini masih mengandalkan bantuan. Untuk hidup hari-hari mereka ini masih mengandalkan bantuan. Tetapi bantuan ini ada waktu dan jangkanya. Ya, sehingga pada saat bantuan itu sudah tidak disalurkan lagi, kasihan para masyarakat kalau hanya bergantung pada bantuan. Makanya kami mencoba menawarkan salah satunya dari bidang pertanian. Kita mencoba memberikan tanaman yang jangka waktu masa tanam sama masa panen itu tidak terlalu jauh, sehingga perputaran ekonomi kebutuhan sehari-hari masyarakat di sini bisa dapat terpenuhi. Demikian. Untuk kebutuhan mereka Pak, misalkan dari mulai bibit, pengolahan tanah, mungkin perlu alat-alat berat, apa mungkin diupayakan juga oleh dinas agar mereka bisa bangkit kembali? Ya, kita untuk bibit kita coba berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian untuk dapat membantu masyarakat. Tapi mungkin hanya kita memberi bantuan dalam bentuk bibit. Untuk alsintan mulai dari pengolahan sampai dengan pemanenan itu kita mencoba untuk meminjam dari desa lain yang sudah memiliki. Jadi kita coba distribusi ke sini untuk coba meminjamkan kepada petani di sini agar mereka bisa pakai atau fungsikan. Mungkin terakhir Pak, pesan-pesan buat petani agar mereka tidak ragu di dalam langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat itu sendiri. Ya, makanya kami mencoba menawarkan itu, tetapi kami punya jaminan pasar. Jangan sampai komoditi yang kita tawarkan begitu waktunya mau panen, pasarnya tidak ada. Akhirnya membuat masyarakat lebih hancur lagi kalau seperti itu. Tapi kami menawarkan ini karena kami sudah punya jaminan pasar. Maka setelah panen sudah ada pembeli yang siap untuk membeli hasil panen mereka. Demikian. Oke, terima kasih selalu Pak Sekdis. Saya beralih kepada Pak Dr. Lukman. Pak Dr. Lukman, dengan Lestari Magaunya Bapak, kira-kira apa yang bisa disinergikan dengan program dari dinas tadi Pak? Pertama itu, kedua, beralih dari tanam padi ke tanam jagung tentu perlu pendampingan, perlu paling tidak sosialisasi kepada mereka. Apa yang bisa dilakukan dan diberikan oleh Lestari Magau? Kalau kami dari lembaga masyarakat yang membidangi kebetulan ya, salah satu bidang di Lestari Magau itu adalah pendampingan sumber daya pertanian. Artinya bagaimana misalnya sumber daya pertanian itu menjadi lebih baik dari hari ini. Ya, pendampingannya seperti apa? Seperti tadi disampaikan oleh masyarakat. Tapi keinginannya mulai bagaimana cara olah tanah, kemudian cara pemberian pupuk, sampai pada penanganan panen dan pasca panen. Nah, ini kemudian akan menjadi salah satu ikut andilnya Lestari Magau dalam hal peningkatan, mempercepat pemulihan ekonomi dengan peningkatan pendapatan terhadap pertanian tanaman jagung.
ya. Di aspek lain, kami juga akan melakukan pelatihan kepada petani bagaimana peningkatan keterampilannya. Meskipun misalnya ada di lain pihak oleh Dinas Pertanian punya PPL punya PPL dan punya penyuluh yang lain-lainnya, kami di Lestari Magau akan membuat kader yang namanya kader petani, ya khususnya dalam peningkatan pemulihan ekonomi di pasca bencana. Ya, toh? Ya. Apakah dimungkinkan juga Pak, selain jagung, kan tentu masyarakat barangkali ada yang ingin bibit lain di sela-selanya itu ada rica atau mungkin hal yang lain. Apakah dilakukan penelitian juga Pak di daerahnya? Ya, kalau tingkat kesesuaian lahannya tingkat kesesuaian lahan antara jagung dengan padi itu tidak terlalu beda nyata. Tidak berbeda nyata. Palingan dia di ketinggian, malah lebih spektakuler lagi. Itu tanaman jagung boleh di ketinggian mulai dari 0 meter di atas permukaan sampai kurang lebih 100 meter di atas permukaan laut. Ini lahannya ini sudah sangat kapabel, tidak ada masalah. Kalau cuaca dari aspek lingkungan iklim itu tidak ada masalah. Justru kalau di toli-toli khususnya, ini kalau ditanami jagung itu jauh lebih bagus. Ya, jauh lebih bagus. Artinya Lestari Magau sudah siap untuk mengawal pemulihan ekonomi sekaligus mendampingi masyarakat bersinergi dengan dinas terkait Pak? Ya, sangat-sangat. Mulainya dengan apresiasi yang diberikan oleh Bupati kepada Lestari Magau, itu adalah bagian tingkat kepercayaan buat kami sangat berharga. Ya, jadi tingkat pengawalan ini tidak hanya sebatas ini. Ya, kami akan melakukan penelitian dari dampak atau aspek positif yang akan diakibatkan dari proses perubahan perilaku tanam, mulai dari tanam padi ke tanaman jagung. Ini akan dipublish, diekspos. Apakah benar dengan menanam jagung akan mengalahkan pendapatan, lebih bagus pendapatannya dibanding tanaman padi? Apalagi di tanaman padi beras kita toli-toli termasuk banyak ya. Oleh menurut Pak Bupati sendiri, kalau boleh tanam yang lain lah. Jangan sampai padi kita menumpuk, kurang beli sehingga harganya juga tidak akan naik. Ya, ini akan didampingi oleh Lestari Magau dalam rangka peningkatan kualitas nanti yang didapatkan dari usaha rencana tanaman jagung. Selain itu kita mungkin akan melakukan penanaman diversifikasi ya, maksudnya menanam tanaman jagung diantaranya boleh ditanam tanaman cabai. Ya, ini kita merubah sedikit paradigma. Jadi petani tidak lagi pergi beli jagung tidak beli cabai lagi di pasar, tapi sudah menghasilkan di kelompoknya dia. Ya. Jadi banyak hal Pak yang akan kami lakukan di sini, dan insya Allah kami akan membuat satu posko atau tempat yang di Desa Galumpang, supaya komunikasi antara masyarakat dengan pihak Lestari Magau itu tetap lancar. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Sukses untuk Lestari Magau.